Ahad, malam Minggu, malam Ahad. Kalau malam Minggu itu ya itu malam mingguan ya kesana itu malam mingguan. Tapi kalau malam Ahad pengajian, ya kan? Malam Ahad pengajian Maulid keliling kan enak. Tapi kalau malam mingguan mah itu nggak enak itu ya. Jadi ganti sekarang malam Ahad, lo belajar mulai dari sekarang ini untuk menyebut hari dengan istilah hijriyah. Dan ini iman loh ibu, ini iman pak, jangan diremehkan, iman ini. Begitu juga nanti mengidolakan tokoh-tokoh pun harus mulai belajar mengidolakan tokoh-tokoh Islam. Sekarang banyak orang mengidolakan tokoh-tokoh di luar agama Islam. Ya kan, siapa orang yang paling pinter? Nyebut orang kafir. Oh enggak, orang yang paling pinter itu adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling pinter adalah Imam Syafi'i. Beliau adalah orang yang paling cerdas dan orang yang paling pinter. Makanya ayo dari sini sekarang malam ini malam kita hijrah untuk berbeda dari orang-orang Yahudi. Tontonan kita pun mulai sekarang tontonannya dirubah. Jangan sampai tontonan orang-orang Yahudi. Bahkan ada anak-anak ini, anak kecil itu bapak ibu, jangan dijor nonton kartun itu. Ada satu kartun itu ternyata mengajarkan kurang ajar sama orang tua, sehingga kalau dinasehati sama orang tua itu bengkeng terus, jawab terus. Ternyata ada salah satu sinetron memang gitu, kalau dinasehati orang tua itu bengkeng terus. Nah ini nggak tahu Shinchan tak apa katanya itu. Ada katanya. Jadi kalau dinasehati anaknya itu akhirnya ngomong, nah ini pokoknya ibu bapak jangan dicor. Televisi itu orang tua kami itu produknya orang di luar agama Islam. Televisi itu coba lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya pak? Televisi lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya? Betul, benar bu? Lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya bu? Ragu. Suka nonton sih ibu, lebih banyak manfaatnya apa mudorotnya? Bener mudorotnya. Mudorot tahu nggak mudorot itu apa? Bahaya. Bahaya, lebih banyak bahayanya daripada manfaat. Pulang dari sini dijual televisinya, yuk. Siap nggak? Siap itu teriak dari belakang itu. Siap nggak jual televisinya? Ibu coba saya mau nanya, lebih baik televisi kita ditaruh di rumah apa televisi kita dijual lalu diinfakkan ke masjid? Ayo coba, kira-kira lebih baik mana? Dua-duanya. Ibu kalau naruh televisi di rumah, ibu mati di bawah tak televisinya itu? Nggak ada, malah rebutan anak itu, ya kan? Jangankan mati punya televisi, mati punya sendok 7 diwaris, apalagi mati punya televisi ibu. Lebih baik mana? Yo, dijual, uangnya diinfakkan. Apalagi Masjid Al-Furqan katanya mau bangun ini, mau lantai 3 ini. Ayo, coba ini sudah ini gede-gedean ini ya, ngorbankan televisi untuk masjid. Siap nggak? Awas kalau belum siap hati bermasalah itu. Ibu, kita di rumah itu televisi banyak, di pesantren televisi banyak. Kita kemarin dapat kiriman televisi ada 10 televisi, tapi alhamdulillah nggak pernah nonton saya. Televisi itu kalau dipakai kalau majelis kayak gini ini saja. Kami punya majelis Ahad sore itu jamaknya kebetulan banyak sehingga di luar-luar itu pakai televisi. Sudah itu tok. Makanya ibu, bapak awas ya, jangan sampai lupa. Kalau nonton televisi jangan sampai lupa kepada akhirat. Boleh nonton televisi oke lah, barangkali berita, nggak apa-apa ya, berita. Coba bapak ibu, yang mengajarkan suka belanja itu dari mana? Udah ketawa, sadar ini, tapi nggak mau bener ya kan? Ini gimana orang? Kalau ditanya ibu, tahu model produk macam-macam itu dari mana? Tahu model kosmetik bermacam-macam tuh kayak dari mana? Itu dari televisi semuanya. Sampai ada satu cerita ajib ini. Pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Abbas, itu punya istri nggak pernah berhias. Memang saat itu nggak ada televisi sehingga nggak kenal macam-macam hiasan apa enggak. Sehingga apa? Sampai Sayyidina Abbas itu kalau mau ngajak istrinya keluar tuh malu karena istrinya nggak pernah berhias. Orang-orang dulu itu jarang berhias itu. Tapi coba lihat
memiliki istri yang nggak pernah berhias, punya anak Abdullah ibnu Abbas, ulamanya para sahabat. Coba lihat. Sayyidina Husain punya istri, anaknya seorang raja, tapi setelah menikah dengan Husain nggak pernah berhias. Muncul Imam Ali Zainal Abidin. Yang suka hias ini bingung, ini anaknya mau jadi apa ya? Boleh berhias, boleh ibu, tapi jangan keterlaluan ini. Ya, banyak orang-orang soleh itu bapak ibu ternyata istrinya itu ya sudah biasa ala kadarnya. Ya, nggak terlalu muluk-muluk, ya berhias ya sudah ibu, ngambil wudhu itu aja sudah berhias, pakai sabun sudah berhias. Sekarang macam-macam ini, yang merah, yang kuning, yang hijau. Akhirnya suaminya ngomong, ini kok kayak lampu hijau merah, cantik enggak, inilah ini enggak bener ini orang tua kami. Makanya sudah bapak ibu, itu semuanya adalah termasuk gayanya orang di luar agama Islam. Sudah sewajarnya saja, ya, jangan berlebihan. Jadi malam ini malam kita hijrah, ya, ayo hijrah kita sudah mulai sekarang, kita berjanji nggak mau ngikut-ngikut acara orang-orang di luar agama Islam, nggak mau ngikut-ngikut sudah. Ayo kita siarkan acara-acara seperti ini. Makanya kemarin kami dengar katanya di sini ada pawai. Oh, ini seneng, Nabi Muhammad itu dengar seneng itu. Nabi Muhammad melihat itu seneng kalau umatnya kayak gitu tuh seneng. Karena suatu ketika Nabi Muhammad SAW melewati satu kampung, ternyata di kampung tersebut itu ada beberapa anak-anak perempuan kecil-kecil sambil bawa rebana. Rebana, dan anak-anak kecil itu menyanjung Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Mereka melakukan adat istiadatnya dari orang Islam. Seketika itu Nabi Muhammad berhenti, lalu Nabi Muhammad berkata kepada itu anak perempuan, hei anak-anakku, apakah kamu mencintai aku? Dijawab oleh mereka, benar ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah berkata, Allah masyhad, ya Allah saksikan, anna qalbi, sesungguhnya hatiku, yuhbikunna, mencintai mereka semuanya. Artinya apa? Rasulullah itu paling senang kalau ada pemuda-pemuda atau umatnya yang mengerjakan budaya-budaya Islam. Makanya ayo disemarakkan acara hijriah seperti ini, disemarakkan orang tua kami. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang di luar agama Islam. Bahkan kalau punya motor keluarkan, ayo yang rame semarak. Punya motor, punya apa, keluarkan semuanya agar supaya menjadi saksi kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah termasuk makna. Adapun cerita hijrah Bapak Ibu, cerita hijrah ini sangat dahsyat. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini hijrah yang membutuhkan pengorbanan. Disebutkan hijrahnya Nabi Muhammad itu dari kota Mekah menuju Madinah. Kota Mekah menuju Madinah. Kenapa Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Karena saat itu di kota Mekah sudah tidak mendukung lagi kegiatan Nabi Muhammad. Orang-orang kafir sudah berani mencaci maki Nabi Muhammad, bahkan sudah berani mau membunuh Nabi Muhammad. Sehingga saat itu Nabi Muhammad diizinkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini orang tua kami ada cerita yang menarik. Nabi Muhammad SAW di saat beliau mau hijrah, ternyata rumah beliau itu dikepung oleh musuh-musuh Allah. Dikepung. Beliau mau digerebek. Disebutkan ada 12 kabilah yang sedang mengepung rumah Nabi Muhammad, dan dari 12 kabilah ini mereka semuanya membawa pedang. Artinya apa? Nunggu perintah dari satu orang, kalau sudah boleh masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad akan dibunuh. Bagaimana saat itu yang dirasa oleh Nabi Muhammad? Kita bayangkan saja Bapak Ibu, kalau kita tiba-tiba ada di rumah, kok ternyata ada orang di luar sana mau masak kita, gimana perasaan kita? Kan gitu. Ini Nabi Muhammad ini mau dimasak oleh orang-orang kafir, dan ternyata membawa pedang. Akhirnya Rasulullah saat itu memerintah kepada Sayyidina Ali, kamu tinggal di rumahku, kamu tidur di ranjangku. Engkau mau kemana ya Rasulullah? Aku mau hijrah. Hijrah kemana ya Rasulullah? Ke Madinah. Yang nemenin kamu siapa ya Rasulullah? Aku sendirian. Jangan ya Rasulullah, di depan itu coba lihat musuh-musuh Allah, mereka membawa pedang ya Rasulullah. Sungguh aku tidak rela, tidak ridho jika ada satu pedang dari mereka nempel ke tubuhmu, biar aku ikut engkau hijrah ya Rasulullah. Sayyidina Ali, coba lihat cintanya itu yang menjawab seperti itu. Enggak rela Nabi Muhammad
sampai nanti dibunuh oleh musuh Allah. Sehingga apa? Izinkan aku ya Rasulullah mengawal kamu hijrah. Oh enggak. Kamu sudah diam saja kamu di sini Ali. Kamu sama siapa ya Rasulullah? Aku dijaga oleh Allah. Makanya Rasulullah saat itu keluar dan 12 dari kabilah orang-orang kafir tersebut mereka ternyata ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ulama bisa memahami Bapak Ibu, masa sulit kayak apapun, ada ujian kayak apapun, kalau hamba itu dekat kepada Allah, Allah yang akan menolong. Nabi Muhammad itu berada di masa-masa sulit. Bayangkan dikepung orang, mau dimasa, mau dibunuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad keluar 12 kabilah tadi ditidurkan oleh Allah. Setelah Nabi Muhammad berangkat jauh, ternyata apa? Ada iblis menyerupa manusia membangunkan mereka. Hei, bangun, Muhammad udah pergi itu. Gimana kamu ini? Suruh jaga Muhammad malah kamu tidur. Kata iblis ini yang menyerupa manusia ini. Akhirnya 12 orang tadi berkata, enggak, Muhammad enggak kabur. Kabur sudah jauh. Enggak, itu masih ada tuh di ranjangnya itu. Ayo coba kita masuk, didobrak pintu Nabi Muhammad. Akhirnya satu sudah siap untuk menarik selimutnya Nabi Muhammad, dan yang lainnya sudah pedangnya dihunus mau ditusukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditarik mau ditusuk gini, tak taunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sehingga iblis tadi berkata, tuh kan aku sudah ngomong, Muhammad sudah pergi jauh ke sana, ini Ali, ayo kita samperin sana, kita kejar Muhammad. Sehingga apa? Sayyidina Ali ditinggal, mereka semuanya ngejar Nabi Muhammad. Duh, ini hikmahnya patuh kepada Rasulullah. Yang patuh kepada Rasulullah nggak bakal ditinggal, nggak bakal mati. Sayyidina Ali yang sudah marah itu mau dibunuh, ternyata mereka diingatkan oleh Allah untuk mengejar Nabi Muhammad. Akhirnya mereka ngejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi Muhammad saat hijrah, ternyata beliau nyamper ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq dulu. Beliau ziarah ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau datang ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ternyata yang diperintahkan oleh Allah untuk menemani Rasulullah hijrah adalah Abu Bakar. Datang, dan ternyata Abu Bakar ini orang cerdas. Abu Bakar ngerti bakal dipilih menjadi teman untuk menemani Rasulullah. Ternyata Abu Bakar sudah mempersiapkan semuanya. Sehingga disebutkan Abu Bakar itu sudah menyiapkan kuda 2 yang dirawat selama 4 bulan. Agar supaya melakukan perjalanan ke Madinah ini kudanya fit. Ibarat kalau sekarang itu Bapak Ibu ya, Abu Bakar korban harta untuk hijrahnya Nabi Muhammad. Nyiapkan kuda. Ya Rasulullah, ini kuda 1 untukmu, ya Rasulullah kuda 1 untuk saya. Berangkat. Dan ternyata enggak cukup Sayyidina Abu Bakar menyiapkan kendaraan itu tok, enggak. Ternyata semuanya sudah diprogram. Anaknya Sayyidina Abu Bakar disuruh bantu hijrah Rasulullah, yang bernama Abdullah ibnu Abu Bakar. Abdullah ibnu Abu Bakar itu anaknya Sayyidina Abu Bakar yang masih muda. Beliau ini disuruh untuk setiap hari memberi informasi kepada Abu Bakar tentang kejadian di kota Mekah. Setelah ditinggal Nabi Muhammad ini, ada berita apa? Loh, itu yang ditugaskan Abdullah ibnu Abu Bakar ini. Gak kalah juga anak perempuan beliau, Asma binti Abu Bakar, disuruh juga membantu hijrahnya Nabi Muhammad. Asma binti Abu Bakar disuruh apa? Beliau ini anak putrinya Abu Bakar disuruh untuk membungkus makanan, membungkus minuman untuk nanti dikirim kepada Nabi Muhammad. Ini jadi semuanya udah disetting. Intik tugasnya ini, sampai pembantu beliau yang namanya Amir, disuruh juga ngikut bantu hijrahnya Nabi Muhammad. Amir tugasnya apa? Karena Amir pengembala domba, Amir tugasnya adalah menghilangkan bekas dari kudanya Nabi Muhammad dengan kambing yang nanti disuruh lewat di situ. Loh, ini cerdas ini Abu Bakar As-Siddiq, sehingga benar melakukan perjalananlah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata orang tua kami dengan Abu Bakar As-Siddiq mereka kejar-kejaran dengan orang-orang kafir, sehingga sampai Rasulullah merasa kecapean. Akhirnya Rasulullah mau menginaplah, bertinggallah Rasulullah ada di satu gua yang bernama Gua Sur. Nah, ini Gua Sur, ini gua yang dipakai nginep oleh Rasulullah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah.
Dan di sini pula Abu Bakar ini orang tua kami laki-laki menunjukkan pengorbanannya. Ya Rasulullah, entar dulu, kamu jangan masuk ke gua ini. Kenapa Abu Bakar? Gua ini sudah lama nggak dipakai orang. Gua ini sudah lama nggak dipakai orang. Takut di situ ada ular, takut di situ ada kalajengking. Makanya biarkan aku yang masuk dulu ya Rasulullah. Akhirnya bener ditengok masuk, tak taunya di situ banyak lubang-lubang. Bisa jadi itu lubangnya ular, lubangnya kalajengking. Akhirnya oleh Abu Bakar karena melihat banyak lubang di gua tersebut, Abu Bakar langsung menyobek bajunya. Disobek bajunya. Disobek kecil-kecil untuk menyumbat itu apa lubang-lubang yang tersebut itu. Akhirnya sampai habis tinggal satu lubang yang belum disumpet ini ya satu lubang. Kata Abu Bakar, sudahlah kalau satu lubang ini gampang, kalau satu lubang nanti bisa kita tutup dengan kaki, bisa ditutup dengan tangan beliau. Akhirnya setelah semuanya selesai, setelah ditutup semuanya lubang-lubang itu, Rasulullah disuruh masuk. Ya Rasulullah, tempat sudah siap ya Rasulullah, mangga masuk ya Rasulullah. Dari sini ulama memahami, inilah yang namanya santri benar itu kayak gitu. Jadi apa-apa itu ya gurunya ya suruh datang itu kalau sudah siap. Tapi kalau santri zaman sekarang kan enggak. Ustadznya dulu, monggo Ustadz, mangga. Ustadznya dulu suruh masuk. Akhirnya kepleset jatuh Ustadz. Lah ini. Tapi kalau Abu Bakar enggak, Abu Bakar ini orang cerdas. Enggak mau asal-asalan Abu Bakar. Akhirnya semuanya baik ya Rasulullah, sudah siap ya Rasulullah, mangga masuk. Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar juga masuk. Ternyata karena dua orang ini sudah capek, ya kecapean. Perjalanan menuju Gua Sur itu disebutkan orang tua kami perjalanan yang sangat melelahkan sehingga tidak terasa Rasulullah itu ngantuk, akhirnya tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq. Oh, senang Abu Bakar ini. Rasulullah orang yang mulia ternyata tidur di pahanya Abu Bakar. Begitu senangnya Abu Bakar sampai Abu Bakar berjanji, aku nggak mau tidur semalaman ini biar Rasulullah tenang tidurnya. Takut kalau beliau tidur ngantuk, namanya orang tidur kan ngantuk, takut ganggu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bangun, aku nggak mau tidur. Bahkan nafasnya Abu Bakar pun diatur, nafasnya pelan-pelan, takut ngagetkan Rasulullah SAW. Semuanya sudah ditahan oleh Abu Bakar biar Rasulullah lama tidur di pangkuan Abu Bakar. Tak taunya lubang yang tadi ditutup dengan kakinya itu ada sesuatu yang nakal, sesuatu menggigit, menyengat-nyet. Disebutkan itu sengatan ular, disebutkan itu sengatan kalajengking. Disengat itu kakinya Sayyidina Abu Bakar, terasa sakit, akan tapi Abu Bakar tetap menahan itu kaki untuk tidak dilepas itu kaki, untuk tidak diangkat itu kaki. Kenapa? Takut kalau diangkat itu ular keluar gigit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan digigit terus, lama kelamaan kaki memang bisa diam, anggota tubuh beliau bisa menahan, akan tapi air mata beliau tidak bisa ditahan karena memang sakit sekali. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menangis sehingga tetesan air mata itu jatuh ke pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah Nabi Muhammad terbangun. Abu Bakar, ada apa engkau? Engkau menangis wahai Abu Bakar. Engkau nangis wahai Abu Bakar. Iya ya Rasulullah. Kenapa engkau nangis? Kamu takut wahai Abu Bakar? Apa pendapatmu di dalam gua ini jika kita berdua lalu yang ketiga Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasulullah, yang menjadikan aku menangis bukan karena aku takut. Yang menjadikan aku menangis bukan karena takut, akan tapi ya Rasulullah, kakiku dari tadi ya Rasulullah ada yang menyengat ya Rasulullah, berulang-ulang kali ya Rasulullah. Aku paksa ya Rasulullah kakiku untuk aku tahan, akan tapi ternyata air mataku nggak bisa menahan sakit ya Rasulullah. Anda ingin tahu perjuangannya Abu Bakar ini? Ingin tahu nggak rasa disengat ular? Ayo, kayak apa? Disengat kalajengking kayak apa, Ibu? Nyari kalajengking itu, coba sekali aja biar tahu, kan gitu loh. Abu Bakar tuh kayak gitu, rela. Makanya yang aku cinta kepada Rasulullah tuh ya model gaya hidupnya kayak gini. Keluarganya dimenet, diatur untuk membantu hijrah Nabi Muhammad.
hartanya dipakai untuk Nabi Muhammad, sampai kakinya rela digigit ular berkali-kali untuk Nabi Muhammad. Makanya Abu Bakar ini, oh, sahabat yang paling hebat ini Abu Bakar. Makanya layak dan pantas untuk nemeni Nabi Muhammad hijrah. Karena Abu Bakar nggak tanggung-tanggung membela Nabi Muhammad. Akan tetapi sayangnya Bapak Ibu, di zaman ini sudah ada orang, salah satu akidah mengajarkan nggak benar untuk kurang ajar kepada Abu Bakar. Oh, ini ada ini ya. Sekarang sudah masuk ke Indonesia, mau ngadain acara nanti di malam 10 Muharram. Ini orang-orang Syiah ini. Orang-orang Syiah itu sudah akidah nggak benar. Nah, mereka akan melakukan satu perayaan yang bernama Ghadirhum, ya. Hari Raya Idul Ghadirhum, Hari Raya Ghadirhum. Ini termasuk hari rayanya orang Syiah, yang di situ isinya nanti memuliakan Sayyidina Ali, mengutamakan Sayyidina Ali, sehingga ujung-ujungnya pulang benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Oh, ini. Makanya tolong dicatat. Siapapun ulama, kiai gede, punya gelar segede apapun, kalau datang di acara tersebut coret, jangan pernah didengar lagi omongannya. Walaupun itu yang datang kepala pesantren Al-Bahjah. Apalagi kepala tim dakwah Bekasi, kalau hadir, wah ini dicoret itu kalau kayak gitu itu. Ya ini ada ini acara nanti ini orang tua kami. Ada Bapak Ibu hari raya Ghadirhum. Hari raya dari dulu cuma 2, Idul Adha, Idul Fitri. Ini mau bikin hari raya lagi ini. Dan ternyata di situ Bapak Ibu isiannya cacian kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, sampai paling benar-benar cacian yang benar-benar tidak benar, yakni kurang ajar orang tua kami, mencaci anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai disebutkan mereka ini orang-orang Syiah ini, orang-orang Syiah, mereka menyebut Siti Aisyah ini Bapak Ibu bukan Ummul Mukminin tapi pelacur. Nah, kurang ajar enggak ini? Ini disebutkan di kitab-kitab mereka. Mereka itu punya kitab 4. Usulul kitab mereka itu 4, di antaranya ada kitabnya namanya Al-Kafi. Loh, di situ itu isinya Bapak Ibu mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga mencaci maki Siti Aisyah dan Siti Hafsah, putri dari Sayyidina Umar. Pokoknya sudah, kalau ada orang berani mencaci maki Abu Bakar, sesat. Berani mencaci maki Umar, sesat. Berani mencaci maki Utsman, sesat. Ya. Nah ini wong Abu Bakar ada nilainya di hadapan Rasulullah, rela berkorban apapun demi Rasulullah, kok dikatakan nggak benar. Ini termasuk ciri akidah yang tidak benar. Jadi seperti itu orang tua kami. Setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah dengan Abu Bakar karena sudah terbangun, lalu beliau melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Loh, lagi-lagi di saat Abu Bakar berjalan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki Abu Bakar membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat Abu Bakar itu berada di depan Rasulullah, sesaat berada di belakang Rasulullah, sesaat berada di kanan Rasulullah, sesaat berada di kiri Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu keliling. Sehingga sampai Rasulullah berkata, Abu Bakar, kenapa kamu berjalan seperti ini wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku sengaja berjalan seperti ini ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Karena aku menemukan ya Rasulullah, ini orang-orang kafir pasti marah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu pasti marah ya Rasulullah, dengan kau hijrah pasti marah, gak sungkan-sungkan, dan bisa jadi kalau menemukan kamu di perjalanan, bisa jadi mereka akan melepas panahnya, mungkin bisa jadi akan langsung membunuh engkau ya Rasulullah. Makanya di saat aku berada di depanmu, aku punya firasat, jangan-jangan musuh Allah berada di depanmu. Makanya aku berada di depanmu, biar kalau ada panah yang dilepas oleh mereka, biar menusuk ke tubuhku. Sesaat aku berada di belakangmu, aku mengira jangan-jangan musuh di belakangmu. Sesaat aku berada di kananmu, sesaat aku berada di kirimu, aku mengira jangan-jangan ada musuh di kananmu dan di kirimu. Setiap malam seperti itu Abu Bakar. Inilah pecinta yang sesungguhnya itu seperti itu. Menyanjung Nabi Muhammad bukan hanya dengan lidah, tapi dengan perilaku juga. Ini sampai akhirnya nyampe ke kota Madinah. Nyampe ke kota Madinah, akhirnya di situ disambut dengan tola al-badru alaina. Ahli Madinah menyambut semuanya. Ini perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari pindah dari kota Mekah menuju Madinah. Tapi makna hijrah yang harus kita petik saat ini adalah bukan perpindahan tempat saja, akan tapi ayo perpindahan akhlak. Dalam arti perpindahan akhlak, pokoknya hijrah di malam hari ini, ayo Bapak Ibu yang malas-malasan bangun malam menjadi ahli
bangun malam. Yang malas ngaji, ayo menjadi ahli ngaji. Yang malas sholat berjamaah di masjid, ayo menjadi ahli sholat berjamaah di masjid. Yang malas baca Al-Quran, ayo menjadi ahli Al-Quran. Ini termasuk makna hijrah yang harus kita sampaikan, yang harus kita buktikan di zaman ini adalah hijrahnya seperti itu. Adapun orang tua kami selebihnya dari itu Bapak Ibu, di bulan Muharram ini ada amal ibadah yang perlu diperhatikan. Di bulan Muharram ini ada ibadah yang perlu diperhatikan. Bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Semuanya ibadah apapun yang dilakukan di bulan Muharram itu pahalanya gede. Hanya saja ada ibadah khusus. Apa itu? Puasa. Kalau bisa puasa di bulan Muharram ini hebat, pahalanya gede. Mulai dari tanggal 1 Muharram boleh, tapi kalau nggak mampu ambil saja tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Akan tetapi para sahabat berkata, di saat para sahabat disuruh oleh Rasulullah berpuasa di tanggal 10 Muharram, para sahabat saat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau menyuruh kami puasa di tanggal 10 Muharram. Padahal 10 Muharram ini hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan dimuliakan oleh orang Nasrani." Maksudnya apa? Orang Nasrani, orang Yahudi di tanggal 10 Muharram mereka semuanya puasa. Orang Yahudi, orang Nasrani 10 Muharram itu puasa. Masa kita bareng puasanya ya Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah, kalau aku hidup di tahun yang akan datang, la asumanna tasu'a. Kalau aku hidup di tahun yang akan datang, aku akan berpuasa di tanggal 9. Kenapa Rasulullah kok menambah tanggal 9? Apa maknanya? Berbeda dari orang Yahudi. Gak mau ngikut-ngikut orang Nasrani. Makanya dari sini Bapak Ibu kalau mampu ambil 9, 10. Lebih utama lagi 9, 10, 11. Puasa di tanggal 9, 10, 11. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 3 Muharram ya. Sekarang tanggal 3 Muharram, berarti berapa hari lagi? 6 hari lagi kita puasa tanggal 9 Muharram, tanggal 10 dan 11. Ini disebutkan yang puasa di tanggal 10 dosanya yang lampau selama 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau masih mampu, cuma 3 hari Pak Ustadz saya kurang, puasa setiap hari enggak apa-apa, dianjurkan. Puasa setiap hari di bulan Muharram tidak apa-apa, dianjurkan. Dalilnya adalah afdhalus siyami ba'da Ramadana asyamu syahrillahi al-Muharram. Paling utamanya puasa setelah puasa di bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Loh, makanya dari sini puasa setiap hari boleh. Tapi kalau nggak mampu, kapan? Tanggal 9, 10, 11. Nah, setelah itu orang tua kami amal ibadah apalagi infak sedekah dianjurkan. Tapi biasanya ada ini. Katanya kalau 10 Muharram hari rayanya anak yatim, ya kan? Sehingga kalau 10 Muharram berebutan nyantun anak yatim terus. Enggak apa-apa, menyantuni anak yatim di bulan Muharram tidak apa-apa, tapi ingat jangan dijadikan Muharram itu santunan anak yatim saja. Dalam arti jangan sampai meyakini di bulan Muharram ini harus dijadikan santunan anak yatim, hari santunan anak yatim. Untuk menyantuni anak yatim itu tidak harus bulan Muharram, setiap hari boleh, karena keperluan anak yatim setiap hari. Lah kalau orang meyakini menyantuni anak yatim di bulan Muharram tok, berarti 11 bulan puasa anak yatim, ya kan? Anak yatimnya puasa. Makanya ibu menyantuni anak yatim itu setiap hari, bukan di bulan Muharram tok. Bulan Muharram tidak ada yang mengatakan bulan Muharram bulannya anak yatim, nggak ada. Tidak ada itu, nggak ada. Dari zaman Rasulullah nggak ada itu. Akan tapi kalau menyantuni anak yatim memang pahalanya adalah gede. Akan tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bukan nyantuni, tapi menanggung, menjamin anak yatim. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahatain."
aku dengan penjamin anak yatim sepertinya 2 jari di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dicintai oleh Rasulullah bukan nyantuni, tapi jamin. Makanya ibu bapak kalau ada rezeki lebih, ambil anak yatim, itu berkah. Ambil. Tapi ingat, anak yatim nggak mahram sama ibu. Kalau ibu ngambil anak yatim laki-laki, dia bukan mahram. Artinya apa? Dia orang lain. Ebinnya nggak boleh dipindah. Kalau bapak ngambil anak yatim perempuan, itu anak yatim sama bapak nggak mahram. Tidak boleh berdua-duaan. Itu anak yatim perempuan nggak boleh melepas jilbab di depan bapak, karena dia bukan mahram. Loh, ini kesalahpahaman banyak di masyarakat. Setelah itu, kalau mengambil anak yatim, tolong cara mendidiknya disamakan seperti mendidik anak kita. Nggak ada beda. Ada pemahaman yang keliru di kampung, kalau ngambil anak yatim, giliran anak yatimnya nakal, kalau dimarahin nggak boleh. Jangan marahin anak yatim, nanti kualat. Loh, ini nggak bener. Nggak bener. Akhirnya apa? Anak yatim nggak boleh diingatkan, nggak boleh dimarahin. Akhirnya gede jadi nggak bener. Sama ibu kalau melihat anaknya nakal dimarahin, ya marahin. Tapi kalau melihat anak yatim juga nakal harus dimarahin sama. Yang nggak bener itu kalau anaknya dia nakal disayang-sayang, giliran anak yatim nakal dicetototin. Loh, ini nggak bener. Ya. Dicubitin lah, itu nggak benar. Pokoknya merawat anak yatim sama seperti merawat anak kita. Dan merawat anak yatim itu berkah sekali. Satu cerita penutup ini tentang orang yang merawat anak yatim. Diceritakan oleh orang soleh. Memang ini bukan hadis. Cerita ini bukan hadis, akan tapi ini pengalaman dari orang-orang soleh. Ada salah satu ulama besar. Beliau itu pulang dari haji. Ternyata di saat beliau haji itu sering mimpi bertemu Rasulullah. Sering mimpi bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah itu di dalam mimpinya selalu berkata, tolong kamu kalau pulang sampaikan salamku kepada orang yang bernama ini. Tinggal di kampung ini, katanya. Bernama ini tinggal di kampung ini. Bahkan cat rumahnya pun disebutkan oleh Rasulullah. Sampaikan salamku kepada dia. Akhirnya pulang lupa, nggak disampaikan kepada orang tersebut. Akhirnya Rasulullah datang lagi di mimpinya, sang ulama tersebut. Akhirnya dicari, besoknya dicari ketemu. Ternyata orang tua kami bener, kampungnya sesuai kampung yang disebut oleh Rasulullah, rumahnya sesuai rumah yang disebut oleh Rasulullah, dan yang ditinggal rumah tersebut, yang diam di rumah tersebut ternyata sama yang disebut namanya oleh Rasulullah. Hanya saja di saat rumahnya diketok, orangnya nggak ada. Ditanya kepada tetangganya, ada di mana ini orang? Itu biasanya kalau pagi-pagi lagi ngopi di warung. Ngopi di warung itu orang ternyata. Akhirnya disamperin ke warung. Masa orang kayak gini dapat salam dari Rasulullah pagi-pagi ngopi di warung gini? Ya udah, kayaknya saya nggak boleh langsung ketemu. Tak panggil sajalah dulu itu apa? Yang punya warung sini, yang punya warung dipanggil. Kamu kenal nggak dengan bapak yang bernama ini? Iya, itu orangnya itu. Bilangin ke dia, ada salam dari Madinah. Ada salam dari Madinah. Disampaikan, ada salam dari Madinah. Madinah apa, kata dia itu? Saya nggak pernah ke Madinah. Saya apa salam dari Madinah? Nggak ngerti dia itu. Akhirnya langsung dipanggil ketemuan. Ada salam dari Madinah. Saya nggak punya saudara dari Madinah. Maksudnya salam dari Madinah itu siapa? Akhirnya diingatkan, ada salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan salam dari Rasulullah, tubuhnya gemetar. Orang tua kami, dia nangis, lalu dia pingsan. Pingsan, ditunggu sampai sadar, baru sadar ditanya, kenapa engkau pingsan? Bener Rasulullah titip salam kepadaku? Iya, aku bermimpi bertemu Rasulullah berkali-kali dan isinya adalah suruh mengucapkan salam kepadamu. Nangis lagi itu orang. Lalu orang yang tadi suruh menyampaikan salam, dia berkata, inti punya amalan apa sih? Kok bisa sampai Rasulullah titip salam kepadamu? Kamu punya amalan apa? Enggak, saya enggak punya amalan apa-apa. Enggak mungkin. Kamu pasti punya amalan yang istimewa sehingga Rasulullah titip salam kepadamu. Salamnya Rasulullah itu apa, Ibu? Makna doa keselamatan. Berarti orang ini sudah dijamin selamat oleh Rasulullah ini.
Assalamualaikum itu kan mudah-mudahan keselamatan bagi kamu, kan gitu. Loh, Rasulullah ini yang ngomong untuk orang itu. Coba kamu punya amalan apa? Lalu dia menjawab, aku punya amalan satu. Amalanku biasa, sholat ke masjid. Aku punya amalan satu, apa? Dan amalanku ini sampai istriku nggak tahu, anak-anakku nggak tahu. Aku ngerawat anak yatim ratusan. Jadi dia ngerawat anak yatim, jumlahnya banyak ratusan. Dan istrinya nggak tahu, keluarganya nggak ada yang tahu. Sehingga dia capek kerja, berangkat pagi jam 7, pulang jam 5 untuk keluarga, untuk anak yatim, untuk keluarga, untuk anak yatim. Makanya kata ulama tersebut, benar, inilah rahasiamu yang menjadikan engkau dititipin salam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngerawat anak yatim, berkah. Dan ingat, yang sewena-wena dengan anak yatim atau mungkin memandang picik, menghinakan dengan anak yatim, hati-hati. Yang memandang remeh dengan anak yatim, hati-hati, bisa jadi anak kita nanti yatim. Makanya sayangi mereka ini, disayang, karena itu adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jangan sampai salah paham, bulan ini bukan bulannya anak yatim, bukan. Anak yatim setiap hari harus diperhatikan. Dan ingat, yang sudah jadi panitia anak yatim yang amanah, yang sudah jadi panitia anak yatim yang amanah, tolong yang benar. Kalau ada orang berani makan hartanya anak yatim, berarti perutnya makan api neraka itu. Awas, hati-hati. Bolehkah makan harta anak yatim? Boleh makan harta anak yatim bagi pengurus yang memang sehari-harinya ngurus anak yatim, nggak apa-apa. Dikasih gaji dari uangnya anak yatim, nggak apa-apa, tapi gajinya sewajarnya. Nggak boleh mahalin, nggak boleh. Aji mumpung nggak boleh. Atau mungkin anak yatimnya makannya ikan tempe, giliran panitianya makan ikan ayam, neraka itu. Nggak ada. Ya, harus sama, nggak boleh ini. Dan ternyata banyak kita ketemukan Bapak Ibu, setiap hari minta sumbangan anak yatim terus, tapi anak yatimnya tetap kusut kayak gitu. Iya kan, tasnya ya robek-robek kayak gitu. Panitianya yang ganti motor, ganti mobil, neraka ini orang ini. Hati-hati. Makanya ini amanah. Sisi lain pahalanya gede, tapi juga sisi lain adalah amanah. Kalau nggak amanah akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah orang tua kami yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Intinya adalah pertemuan kali ini, ayo kita hijrah dari budaya-budaya orang kafir menuju budaya-budaya Islam. Sudah, kita nggak ada sangkut pautannya dengan budaya kafir. Ibu, kita nggak ada Masehi. Tahun baru Masehi nggak ada, Valentinan nggak ada, Natalan nggak ada, Nyepi nggak ada. Yang ada adalah tahun baru Hijriyah, Isra Mi'raj dan Maulid Nuzulul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada mau ditanyakan, mangga dipersilakan. Alhamdulillah. Langsung pertanyaan dari bapak-bapak, 2 orang. Silahkan dari bapak-bapak. Ada yang mau bertanya, Pak? Iya, ada nggak? Nggak ada. Dari ibu-ibu dulu dah. Ibu, ada yang mau ditanyakan, Ibu? Silakan. Silakan. Bu, bapak-bapak dulu. Bapak-bapak dulu kata ibu-ibu. Ada nggak? Ya, alhamdulillah ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, memperingati tahun baru Islam yang kemarin, kalau secara meriah itu gimana kerja? Soalnya kemarin tuh ada sempat yang komen bahwa jangan terlalu memeriahkan tahun baru Islam sampai berlebihan. Pendapat Ustadz gimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada lagi? Ada lagi? Silakan. Baik. Yang pertama adalah bagaimana memeriahkan tahun baru Islam. Caranya seperti apa? Apakah diperkenankan jikalau berlebih-lebihan? Apapun kalau berlebih-lebihan tidak boleh. Akan tapi mana berlebih-lebihan itu seperti apa? Kalau tahun baru Masehi, beli petasan sampai jutaan, nggak ada yang ribut, ya kan? Beli petasan tuh sampai jutaan, orang nggak ada yang ribut. Tapi kalau tahun baru Hijriah, jangan berlebih-lebihan. Ini berlebih-lebihan maknanya seperti apa? Kalau sewajar berlebih-lebihan tuh gini loh, memaksa, atau mungkin sampai ngambil uangnya anak yatim, atau mungkin sampai ngambil uangnya masjid, loh ini nggak boleh. Tapi kalau memang itu sukarelawan dari orang-orang memang pengen mengeluarkan harta untuk mengagungkan syiar Islam, maka tidak masalah. Nggak apa-apa, ini 1 tahun sekali dan memang harus dirayakan. Hukumnya wajib merayakan untuk menandingi tahun baru Masehi, ya kan? Makanya makna berlebih-lebihan di sini seperti apa? Katakan, tanya, berlebihan seperti apa? Berlebih-lebihan itu ada sesuatu yang mubadir, kebuang, nggak kepake, itu berlebih-lebihan. Iya kan? Ayo coba berlebih-lebihannya apa? Mungkin barangkali ya kalau petasan gitu ya, petasan sampai jutaan, ya itu memang berlebih-lebihan lah, nggak perlu sudah. Tapi kalau cuma pawai ke sana, setelah itu ada makan, ngedarin makanan, atau mungkin ada hadiah nanti, ini nggak berlebih-lebihan. Biasanya orang tua kami, ya memang ada orang itu Bapak Ibu suruh gerak nggak mau, tapi kalau giliran ada orang gerak sakit hati. Nah ini ada model orang tuh kayak gitu, iya kan? Suruh gerak nggak mau Ibu,